Ya, pemirsa, pasca penertiban yang dilakukan di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, sejumlah warga yang memiliki anak bersekolah saat ini sudah mulai dilakukan pendataan. Bahkan sebagian anak yang sekolah pun sudah mulai bersekolah dan juga di sekolah yang ditempatkan tidak jauh dari rusun. Ratusan warga eks Kalijodo yang sudah direlokasi di Rusun Marunda sudah mulai beraktivitas. Anak-anak pun sudah bersekolah kembali. Mereka yang pindah sekolah diberikan fasilitas gratis untuk pindah sekolah serta fasilitas gratis bus antaran sekolah. Data warga yang sudah mendata ulang untuk pindahan sekolah ke layanan terpadu pendidikan sekitar 90% dari tingkat PAUD hingga SMK. 41 orang peserta didik, SMP dan MTS sudah 8 orang, SMK 6 orang. Untuk SMA sampai saat ini belum yang mendaftar. Banyak anak yang sudah mulai bersekolah, bahkan masih ada yang diantar orang tuanya. Ya, ini pulang lagi katanya nggak mau masuk, temennya baru-baru. Oh, kenapa dek? Kenapa nggak mau masuk? Nggak ada temennya katanya di situ. Anak-anak pun mulai beradaptasi di sekolah baru serta sosialisasi dengan teman dan lingkungan baru. Dari Jakarta, Siti Herdianti Rohana Sugianto, MNC Media melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kami akan hadirkan ke hadapan Anda. Ini adalah rencana yang akan dilakukan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau. Kalijodo tinggal kenangan. Upaya penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta Senin kemarin pun berjalan tanpa rintangan. 2,75 hektar kawasan Kalijodo akan beralih fungsi menjadi ruang terbuka hijau. Berada di pinggiran banjir Kanal Barat, Pemprov DKI Jakarta akan menyulap Kalijodo menjadi taman dan sarana olahraga. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menertibkan bangunan liar di Kampung Pulo dan Waduk Ria Rio. Sejak 2015, Pemprov DKI Jakarta memang gencar menertibkan berbagai pemukiman dengan dalih ruang terbuka hijau. Kendati demikian, Jakarta masih minim RTH. Dari total minimal 30% RTH, Jakarta hanya memiliki kurang dari 10%. Padahal ruang terbuka hijau memiliki manfaat mengurangi polusi, mengurangi potensi banjir, mengatur ketersediaan air, menjaga kualitas ekosistem hingga menciptakan lingkungan hijau yang bermanfaat bagi manusia. Dengan ruang terbuka hijau, kualitas hidup manusia pun dapat meningkat dengan hidup berdampingan dan sejalan dengan lingkungan. RTH dan relokasi, kita akan membahas di Talk 2 News pada malam hari ini. Pemirsa, sudah ada 2 orang tamu narasumber saya yang hadir pada malam hari ini di studio Talk 2 News. Ada Pak Denny yang merupakan warga eks Kalijodo. Selamat malam Pak Denny. Sehat malam hari ini, apa kabar Anda? Kabar baik. Kemudian di sampingnya sudah ada Pak Jihansah Siregar, kalau boleh saya katakan pengamat pemukiman dan tata kota. Ya. Selamat malam Pak Jihansah. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Talk 2 News. Nanti kita akan berbincang terkait dengan ruang terbuka hijau. Seberapa besar sebenarnya ruang terbuka hijau yang ada di wilayah DKI Jakarta? Apakah sudah memenuhi undang-undang? Sebanyak 30% ruang terbuka hijau yang ada di DKI Jakarta. Tapi saya ke Pak Denny terlebih dahulu. Pak Denny, Anda sudah bermukim di Rusun Marunda? Sudah. Bagaimana situasi di Rusun Marunda? Kalau dari situasi Rusun Marunda cukup nyaman. Dia punya kamar ada 6x6, dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi dan ruang untuk berjemur. Namun kalau masalah sekarang yang kami khawatirkan masalah di tata usaha saja. Kami kehilangan pekerjaan untuk berdagang. Di situ kami harus bisa baru kembali membangun dari nol. Oke, sebelum kita masuk ke masalah tata usaha, saya ingin tahu terlebih dahulu untuk sisi fasilitas yang ada di Rusun Marunda. Kalau tadi Anda mengatakan sudah cukup nyaman dengan luas 6x6 untuk kamar. Anda punya anak? Punya. Berapa Pak? Punya anak saya 5.
5. Masih ada yang bersekolah? Masih ada yang bersekolah. Oke. Yang sekolah 2, yang bekerja 2, dan punya balita 1. Oh baik, kalau dari sisi fasilitas yang ada di Rusun Marunda, apakah memang sudah tercukupi semua listrik, air, kemudian fasilitas lainnya? Kalau listrik air sudah, cuma ada kekurangan dari kamar. Ada kamar bocor, juga ada air yang belum mengalir secara bagus lah. Baik, kalau di tempat Anda sendiri, apakah memang seperti itu? Atap masih bocor? Masih ada bocor. Masih ada Nah, bocor. aku sudah laporan ke petugas, namun reaksinya kurang cepat. Aku punya barang, aku benerin sendiri. Dan sampai hari ini? Sampai hari ini alhamdulillah. Belum ada petugas yang datang juga untuk Belum. membenarkan. Sampai Belum. Anda harus membenarkan sendiri begitu Iya. yang bocor. Iya. Kemudian apa lagi? Ya kemudian kalau selain itu sih aku cuma mikir air bagus. Air bagus. Iya, listrik bagus. Cuma pengembangan ke depannya aja aku belum tahu. Masalah usaha nih aku ditawarkan untuk mencari wira swasta dan satpam itu aja. Oke, kalau sebelumnya di tempat Anda yang lama di Kalijodo, Anda bekerja sebagai Pedagang, pedagang, sebagai pedagang gorengan. Iya. Kalau sekarang berada di Rusun Marunda, Anda tidak memungkinkan untuk berjualan. Kalau berjualan kita mungkin, kita bisa untuk berjualan. Cuma penempatannya itu nanti di mana. Aku tadi lihat ada gerobak mie datang, beberapa gerobak. Cuma aku nggak tahu bakal bertempat di mana. Namun kalau nanti aku terima, aku berdagang, digaruk pula sama tenda lagi. Oh, artinya ada PR baru gitu ya, Iya. ada masalah baru takutnya. Masalah baru. Kalau dari sisi pemukimannya sendiri, warga-warga yang ada di sana, apakah memang sudah cukup nyaman dengan kondisi lingkungan, baik itu apakah aman dan nyaman untuk anak-anak Anda juga? Kalau buat nyaman, lokasi di sana lain di Kalijodo, aku cukup nyaman. Untuk ke depan, masa depan anakku, aku terus terang pribadi, aku jamin bisa lebih kesannya benar lah dari lingkungan. Terus dari lingkungan sekitar yang saat ini aku tempati, ada beberapa kendala. Kendala dalam apa ini? lingkungan. Ya seperti ini aku dapat kemarin ada keributan-keributan kecil masalah anak-anak muda. Kenapa? Boleh ditunjukkan kepada kami apa? Ini apa yang Anda bawa? Surat pernyataan? Surat pernyataan bahwa terjadi masalah keributan dengan masyarakat sekitar. Penyebabnya? Penyebabnya yaitu awalnya ada pemalakan anak-anak muda. Dari main futsal, main bola, terus ada yang malak, dari main warnet ada yang malak. Nah, kami kesan mengeluh kepada petugas. Petugas sudah kasih saran, cuma masih ada yang seperti itu kembali. Oke, dan ini surat pernyataan dari siapa untuk siapa? Ini surat pernyataan tertulis dari Kapolsek Cilincing. Oke, Untuk kami dan anak pribumi sana, anak muda di sana, iya, untuk tidak lagi berbuat yang semena-mena. Dalam arti tidak ada pemukulan fisik untuk keduanya. Jika terjadi, ini akan ditindak masuk pidana. Oke, dari sisi keamanan sendiri, untuk petugas keamanan, satpam atau security yang ada di sana, apakah memang sudah tersedia? Tersedia. Sudah saya rasa sudah nyaman. Kalau buat di sana antusias dari security itu untuk menyambut kami sangat dijaga sama mereka. Oke. Kami dikasih saran, dikasih petunjuk bagaimana caranya penertiban nanti di sana. Ya. Malah ada undangan di sana Ya. nanti hari Rabu untuk menyatakan kami tinggal di sana, peraturan-peraturan baru kami diterapkan lagi. Artinya Anda cukup diterima begitu, Diterima, pindah di iya. Rusun Marunda. Iya. Benar nggak sih kalau ada janji dari pemerintah bahwa akan memberikan penghidupan yang layak ketika sebelum Anda pindah? Benar, Ada? ada. Oke, tapi belum sampai dengan saat ini? Belum di saat ini. Baik, kita sudah tersambung dengan Pak Rustam Effendi, Wali Kota Jakarta Utara. Selamat malam, Pak Rustam. Selamat malam. Baik, kami menanti Anda sebenarnya untuk hadir pada malam hari ini, namun waktunya belum cocok ya Pak ya? Ya, Baik, lain, ya. Pak Rustam, di studio kami ada Pak Denny yang saat ini sudah bermukim di Rusun Marunda di Jakarta Utara. Merasa cukup nyaman sebenarnya dengan kondisi yang ada di Rusun Marunda. Namun PR lainnya adalah masalah pekerjaan. Dari pemerintah sendiri seperti apa Pak untuk rencana memberikan penghidupan yang layak? Katanya sudah pernah ada janjinya. Ya jadi begini, Mbak dan siapa tadi Mas apa? Pak Denny. Pak Denny. Ya. Jadi sekarang ya konsentrasi masuk dulu. Kamar-kamarnya disiapkan, dibersihkan, masuk dulu ke sana. Nanti kita siapkan. Nah besok
besok saya kirim itu dari BLK, Balai Latihan Kerja, dari Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta untuk memberikan sosialisasi tentang rencana pelatihan. Kan kalau ahli profesi itu kan harus ada pelatihan dulu, kan tidak mungkin langsung kita serahkan kepada lapangan pekerjaan tanpa keterampilan. Ya. Nah, ada beberapa bidang tenaga pendidikan yang biasa disampaikan. Nah, besok jam, kalau salah Rabu sekali sosialisasi dengan yang lain itu, termasuk persyaratan-persyaratan lainnya. Gitu. Pelatihannya dalam bentuk seperti apa, Pak Rustam? Nah, saya kan punya BLK, Balai Latihan Kerja, yang ada di Jalan Tugu, Gereja Tugu, itu Kelurahan Center Barat. Ya. Nah, secara jelas besok petugas kami kirim ke sana untuk memberikan penjelasan-penjelasan lainnya, persyaratannya, kapan dilaksanakannya, Akan mendata terlebih dahulu begitu ya? Iya. Pak Denny ada yang mau ditanya?